Merhaba Kak Daslar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jehas. Teman-teman, di video hari ini aku akan share tentang kehidupan setelah menikah dengan pria Turki. Jadi gimana sih kehidupan aku setelah menikah dengan pria Turki? Sebenarnya aku nggak tahu ya harus cerita dari mana, tapi aku akan ceritain pelan-pelan ya teman-teman. Nah, setelah aku menikah dengan suami aku, orang Turki, ya seperti biasa aja. Sebenarnya nggak ada yang beda dari kalian yang menikah dengan orang Indonesia juga, sama aja gitu. Cuman ya ada perbedaan sedikit mungkin ya. Jadi aku ceritain dari aktivitas aku di pagi hari. Kalau pagi-pagi tuh kita siapin sarapan. Di sini tuh sarapannya sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi nggak ada makan siang kalau di sini. Kalau di Indonesia kan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di sini cuman ada disebutnya itu cuman ada sarapan pagi dan makan malam aja kayak gitu, walaupun nanti ada makan siangnya juga kayak gitu teman-teman. Dari aku bikin sarapan pagi, terkadang kita juga sarapannya itu bareng sama mertua, sama ibu mertua, bapak mertua. Kalau misalnya adik suami aku lagi libur juga bareng sama dia juga kayak gitu. Jadi terkadang aku yang masak sarapannya, terus sarapannya itu dibawa ke rumah mertua di bawah. Dan kebetulan aku ini tinggalnya sama mertua ya, tapi beda lantai. Terus itu setelah sarapan juga enggak langsung pulang gitu kan. Jadi biasalah ngobrol-ngobrol setelah sarapan. Kalau diikutin terus itu bisa-bisa sampai jam 12 siang atau jam 1 siang masih di rumah ibu mertua, masih di rumah mertua gitu ya. Itu biasanya di hari Minggu atau di hari Sabtu, pada waktu adik dan suami aku tuh sama-sama libur kayak gitu. Tapi kalau sarapan pagi tuh agak jarang ya. Lebih sering itu kalau misalnya kita makan malam bareng kayak gitu. Misalnya udah waktunya makan malam nih, aku masak di rumah, terus ibu mertua masak di rumahnya. Nah nanti kita ketemu bareng-bareng di bawah kayak gitu, makannya bareng-bareng di rumah mertua. Jadi aku bawa menu masakan aku, terus makannya di bawah kayak gitu. Jadi masaknya itu masak untuk berapa orang ya? Suamiku, adik suami, terus ibu mertua, bapak mertua, sama aku. Jadi masaknya untuk 5 orang gitu. Jadi aku masak untuk 5 orang di rumah aku sendiri, dan ibu mertua aku juga masak untuk 5 orang gitu. Jadi kita makannya bareng-bareng di bawah kayak gitu, di lantai bawah. Nah terus teman-teman, setelah makan malam dilanjut biasanya itu ngeteh gitu ya. Budaya mereka kan memang ngeteh ya. Jadi pasti setelah makan itu kita ngeteh bareng, didampingi sama kuaci. Itu nggak akan pernah lupa itu ya, kuaci pasti ada di rumah orang Turki gitu ya, untuk dampingi itu minum teh gitu. Kalau malam di rumah mertua itu setelah makan malam terus disusul dengan makan cemilan atau didampingi dengan minum teh, itu bisa-bisa sampai jam 12 malam atau sampai jam 1 malam. Itu waktu aku masih baru-baru nikah ya. Tapi untuk sekarang aku udah punya perjanjian sama suami aku, pokoknya paling malam itu di rumah mertua jam 10.30. Tapi aku maunya itu sebenarnya jam 10 malam udah ada di rumah. Jadi jam 10 malam itu kita udah pulang. Waktu awal-awal baru nikah itu tuh setiap hari kita makan sarapan bareng. Terus aku jadi
setiap hari sarapan bareng, setiap malam makan bareng. Jadi kayak gitu kegiatan aku setiap hari waktu baru nikah, dan selalu di rumah ibu mertua dan selalu bergadang. Tapi lama kelamaan aku nggak nyaman juga kayak gitu kan. Terus kasihan juga suami aku yang harus pagi-pagi harus bangun pagi gitu ya, harus berangkat kerja, tapi setiap hari tidurnya selalu terlambat untuk tidur gitu, jam 1 atau jam 2 malam baru tidur gitu. Cuman kayak gitu aja, setelah makan malam minum teh terus ngobrol sampai jam 12 atau jam 1 pagi kayak gitu. Dan aku jujur aja nggak bisa mengikuti budaya mereka yang suka bergadang seperti itu. Nah terus aku bicarakan sama suami untuk tidak seperti itu. Kalau misalnya kamu nih udah nikah, jadi nggak bisa kebiasaan kamu sebelum menikah dan setelah sudah menikah kebiasaannya masih sama. Aku bilang itu nggak sehat juga untuk pola tidur kita kayak gitu. Jadi aku punya peraturan sendiri sama suami. Pokoknya paling malam itu di rumah mertua itu jam 10.30, jam setengah 11 itu paling malam. Tapi rata-rata sekarang itu jam 10 kita udah pulang ke rumah gitu untuk istirahat kayak gitu. Dan untuk sekarang aku sama suami itu nggak setiap hari ke rumah ibu mertua. Walaupun suami aku pasti setiap hari ke rumah ke rumah orang tuanya, tapi kalau aku enggak kayak gitu. Paling aku dalam seminggu untuk sekarang ya, seminggu paling 2 atau 3 kali ke bawah gitu untuk makan bareng, untuk makan malam bareng gitu ya. Jadi kehidupan setelah menikah dengan pria Turki itu selanjutnya aku selalu ke pasar bareng suami. Itu biasanya di hari Sabtu, Sabtu atau Minggu, tapi lebih sering di hari Sabtu. Nah di sini ini orang cowok Turki lah gitu ya, dia itu nggak malu untuk belanja ke pasar sama istrinya. Kalau di sini tuh kalau kita ke pasar bawa kayak di Indonesia tuh bahasanya apa ya, troli lah gitu ya, troli khusus untuk bawa belanjaan. Jadi suami aku yang bawa troli, ngikutin kita ngikutin kita belanja lah gitu ya. Itu biasanya aku ke pasar sama suami aku sama ibu mertua aku. Kadang juga kalau misalnya bapak mertua aku lagi pengen ikut, jadi ikut juga. Jadi kita ke pasar berempat kayak gitu. Nah kehidupan setelah menikah dengan pria Turki selanjutnya tentang keuangan. Nah ini pasti teman-teman pada pengen tahu banget nih tentang keuangan. Kalau misalnya menikah dengan pria Turki tuh kayak gimana sih setelah nikah kayak gitu kan. Banyak yang bilang keuangan itu dikelola sama ibu mertua, tapi aku nggak tahu ya, mungkin ada di luar sana seperti itu. Tapi dari pengalaman aku pribadi itu nggak seperti itu. Jadi tapi bukan aku juga yang mengatur keuangan rumah tangga lah gitu ya. Jadi keuangan dari untuk belanja bulanan, bayar listrik, terus di sini juga bayar airnya beda ya, bayar listrik, bayar air, terus sama apa lagi ya, pokoknya pengeluaran tentang rumah tangga gitulah, kebutuhan rumah tangga semuanya itu suami yang ngatur. Dan semuanya suami yang jalan keluar untuk bayar listrik, untuk belanja sekalipun terkadang ya, itu suami sendiri yang sibuk sendiri gitulah ya untuk ngurusin kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi aku nih di sini sebagai istri nggak sama sekali nggak ikut campur dalam soal-soal bayar listrik, terus mengelola keuangan belanja setiap bulan. Itu sama sekali aku nggak mengatur. Semuanya suami aku yang mengatur. Nah, kalau misalnya, pasti kalian bertanya kan, kalau misalnya semuanya keuangan suami yang mengatur, istri dapat jatah nggak setiap bulan? Maksudnya dapat dikasih uang bulanan nggak dari suami gitu ya?
Kalau dari aku pribadi, aku alhamdulillah suami ngasih aku setiap bulan uang setiap bulan untuk aku, tapi itu bener-bener hanya untuk keperluan aku aja. Misalnya aku pengen jajan gitu ya, pengen beli baju atau pengen beli makan apa di luar, nah uang itulah yang akan aku gunakan. Jadi uang aku pribadi gitu ya, nggak bisa diganggu gugat untuk hal-hal kebutuhan rumah tangga juga. Jadi bener-bener uang untuk aku jajan pribadi kayak gitu. Setiap bulannya dikasih uang kayak gitu. Jadi meskipun keuangan semuanya sepenuhnya diatur sama suami, tapi istri juga dikasih uang setiap bulan bener-bener hanya untuk jajan gitu. Itu dari pengalaman aku ya teman-teman, tapi nggak tahu juga di luar mungkin beda gitu. Selanjutnya, kehidupan setelah menikah dengan pria Turki itu, kebiasaan kami itu biasanya pergi ke taman bareng-bareng. Aku sama suami aku jalan kaki pergi ke taman. Itu nemenin suami untuk ngasih makan hewan-hewannya. Nah, kebetulan suami itu suka banget ngerawat hewan gitu, ngerawat peliharaannya. Nah, kebetulan di taman itu ada kelinci, ada angsa, terus sama ada anjing juga tentunya. Nah, kebetulan memang di Turki itu setiap rumah pasti ada anjingnya, hanya sekedar untuk jaga rumah kayak gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya di rumah kami ini nggak ada anjing satupun. Jadi benar-benar bersih lah gitu dari suara anjing dan kotoran anjing gitu ya. Jadi suami aku itu sama abangnya ya punya anjing. Jadi hanya untuk jaga taman aja gitu, jaga perkebunannya kayak gitu. Nah, itu terkadang kita suami aku sih setiap hari ya ke taman untuk ngasih makan hewan-hewannya. Tapi kalau aku biasanya kalau suami lagi ada di rumah atau lagi libur, setiap Sabtu dan Minggu gitu ke taman bareng-bareng, jalan pagi atau jalan sore kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya suami aku mengerti, sama sekali nggak pernah nyuruh aku untuk, misalnya dia kerja nih, nggak sempat untuk ke taman untuk ngasih makan hewan-hewannya kan, terutama sama anjingnya itu ya. Suami alhamdulillah nggak pernah nyuruh aku untuk misalnya aku nggak sempat nih ke taman, kamu pergi ke taman untuk ngasih makan anjing gitu ya. Suami aku alhamdulillah ngerti, karena kan kita beda ya. Orang Turki itu kan Hanafi, kalau kita kan Syafi'i ya. Tahu sendirilah Syafi'i seperti apa dengan hewan satu ini ya. Jadi suami aku tahu kalau aku nggak akan pernah bisa ngasih makan anjing gitu, karena di kepercayaan aku sendiri kayak gitu. Nah teman-teman, aku nih kalau ke taman kan dari rumah ke taman itu lumayan agak jauh ya kalau jalan kaki. Aku kalau tanpa suami aku itu sama sekali nggak berani untuk jalan sendirian ke taman gitu. Sama sekali nggak berani untuk jalan ke taman gitu. Sekalipun ibu mertua masih berani sih, tapi dia kalau misalnya ada yang nemenin, lebih baik ditemenin gitu daripada sendiri. Karena apa? Ya kebetulan aku di sini tinggalnya di Izmir ya. Teman-teman, memang di Izmir itu banyak banget anjing di mana-mana. Anjing liar pun banyak gitu, bukan cuman anjingnya penjaga rumah gitu. Aku juga bingung kok anjing liar nih datangnya dari mana gitu ya. Itu tuh aku kalau ke taman, kalau nggak bareng sama suami aku, jalan kakinya nggak bareng gitu ya, itu aku nggak berani. Karena anjing sini tuh kalau misalnya baru ketemu sama orang yang baru dia lihat, itu nyerang. Tapi kalau misalnya udah berkali-kali dia lihat, dia cuman gonggong aja sih, tapi nggak nyerang kayak gitu. Tapi kalau buat kita yang nggak biasa seperti itu ya pasti takut dong, apalagi cewek sendirian gitu. Jadi di sini tuh kalau teman-teman ke Izmir ya, apalagi kayak di daerah perkampungan kayak aku ini, pasti kaget ya banyak-banyak anjing. Dan jangan heran kalau ada anjing yang nyerang ya. Itu aku aja kalau keluar rumah, kalau mau buang sampah itu aku lihat-lihat dulu ada anjing apa enggak kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, video aku hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.